Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiati. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk kali ini yang akan saya presentasikan adalah praktik baik dalam rangka mengurangi learning loss, pembelajaran setelah pandemi. Kebetulan saya mengajar kelas 8. Seperti kebanyakan sekolah lain, sekolah kami juga terkena dampak dari pandemi hingga akhirnya siswa diajar atau belajar jarak jauh di rumah secara daring. Ada yang melalui grup WA, ada yang melalui Google Classroom, dan ada yang dengan Zoom meeting. Langkah pertama yang saya lakukan ketika anak-anak akan mulai melakukan tatap muka terbatas adalah saya mendiagnosis dulu apa yang dibutuhkan anak-anak atau apa yang hilang selama mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang saya temukan pertama adalah adanya learning loss tadi, bahwa mereka kehilangan kesempatan belajar dan meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, bahwa ada proses akademik yang mengalami kemunduran. Yang kedua, adanya fenomena cabin fever, di mana yang terkena adalah dampak karakter atau perkembangan sikap peserta didik, yang mereka sebelumnya pembelajaran jarak jauh itu hanya di rumah, di kamar, dan tidak boleh kemana-mana. Mereka menjadi lebih introvert, mereka menjadi tidak percaya diri ketika akan memulai tatap muka kembali di sekolah. Ini yang disebut dengan cabin fever. Maka dari diagnosis awal ini saya merencanakan pembelajaran yang bagaimana bisa mengurangi dampak learning loss dan bisa mengurangi efek cabin fever. Yang saya lakukan pertama, saya mencari dulu skenario pembelajaran yang seperti apa yang akan bisa mengurangi learning loss tadi dan cabin fever. Kebetulan materi saya ketika anak-anak mulai tatap muka pada bulan September 2021 adalah tentang penggunaan model verbs untuk mengungkapkan keharusan, larangan, dan himbauan. Saya lalu membuat perencanaan dengan membuat PPT tentang materi itu, sehingga nanti anak-anak masih bisa melihat dengan tertarik apa toh materinya. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana menggunakan Padlet untuk pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya saya membuat rencana pembelajaran menggunakan basis project atau project based learning. Langkah pertama, ketika tatap muka, otomatis saya mengajak anak-anak melihat dulu, memahami bagaimana konsep dari materi penggunaan model verbs tadi. Saya paparkan dengan PPT. Dari PPT itu, saya membuat anak-anak memahami konsep dari model verbs tersebut. Ketika pembelajaran menggunakan PPT, anak-anak belajar secara klasikal. Saya tidak membentuk kelompok. Mereka belajar sesuai dengan kelompok belajarnya sendiri-sendiri, duduk sendiri-sendiri, memahami sendiri. Pertemuan berikutnya, saya mulai menggunakan Padlet. Anak-anak mengakses lewat gadget masing-masing. Saya menyuruh mereka membawa HP-nya yang bisa digunakan untuk mengakses Padlet. Saya sudah menyiapkan Padlet yang akan saya gunakan sesuai dengan materi model verbs tadi. Lalu di kelas saya share linknya, lalu anak-anak bisa menuliskan kalimat apa yang sesuai dengan soal yang saya tulis di Padlet. Misalkan saya tulis di Padlet, what can you do in the classroom? Atau what should you do in the classroom? Maka anak-anak bisa menulis, I should listen to the teacher, I should pay attention to the teacher, I should bring books, something like that, ya, seperti itu. Atau saya tuliskan juga in the library, you should, anak-anak bisa menuliskan I should not eat, I must bring my card, seperti itu. Dan itu bisa berjalan dengan baik, walaupun ketika awal anak-anak agak bingung karena mereka belum terbiasa atau belum pernah menggunakan Padlet dalam pembelajaran. Tapi inilah tujuan saya mengenalkan Padlet, karena supaya anak-anak tidak terlalu terputus penggunaan gadgetnya. Ketika PJJ mereka full menggunakan gadget, menggunakan HP, maka ketika tatap muka itu bisa dimanfaatkan. Setelah mereka memahami konsep lewat paparan PPT dan lewat aplikasi Padlet, kemudian pertemuan berikutnya saya memberikan proyek kepada mereka.
Untuk proyek kali ini saya membentuk mereka dalam kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Masing-masing kelompok saya berikan proyek untuk menuliskan do and don't atau yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan. Untuk membagi tempatnya saya melakukannya dengan random atau acak. Jadi saya undi. Tidak saya tentukan tapi saya undi. Jadi kelompoknya terserah dia mau dapatnya kertas yang mana, itu yang harus dicari. Di rumah mereka proyeknya adalah bisa mencari di Google atau bisa mengamati sekitar apa yang boleh dan tidak boleh, do and don't tadi. Seperti misalkan in the library, do and don't-nya apa, in the hospital, do and don't-nya apa. Proyeknya adalah seperti itu. Mereka menuliskan apa saja yang boleh dan tidak boleh di karton besar seperti ini. Mereka menuliskan seperti ini. Saya membebaskan mereka mau bentuk tulisannya seperti apa, format tulisannya seperti apa. Saya bebaskan sesuai kreasi mereka masing-masing. Ini hanya satu contoh. Ini adalah hasil mereka ketika sudah mengerjakan proyek itu. Kemudian dengan kertas ini, di pertemuan berikutnya saya meminta mereka presentasi ke depan. Jadi tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan kemudian kelompok yang tidak presentasi, dia memberikan umpan balik, memberikan masukan atau saran atau apresiasi terhadap kerja kelompok yang maju. Memang tidak semua kelompok mengerjakannya dengan maksimal, tetapi sebagian besar mereka benar-benar melakukannya dengan senang hati. Mereka melakukannya dengan senang hati karena di awal mereka menggunakan gadget, kemudian mereka bisa mengamati lingkungan sekitar dan membuka Google untuk mencarinya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian dari hasil presentasi, dari hasil pelaksanaan tadi, saya evaluasi. Kira-kira apa yang masih kurang, apa yang salah dari rencana pembelajaran saya, dari pelaksanaan RPP saya, apa yang salah, apa yang kurang, saya evaluasi. Dan ternyata ditemukan bahwa anak-anak masih agak bingung dengan Padlet tadi karena belum terbiasa. Kemudian juga anak-anak juga bingung menentukan kalimatnya harus seperti apa. Anak-anak juga belum pede ketika harus mempresentasikan di depan kelas. Itu temuan-temuan dievaluasi. Kemudian tindak lanjut yang saya ambil adalah akan saya gunakan Padlet di pertemuan-pertemuan berikutnya, di materi-materi yang lain, atau menggunakan aplikasi yang lain seperti Kahoot. Karena itu aplikasi-aplikasi yang bisa menyenangkan, membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan di kelas dan anak-anak menikmati prosesnya. Terima kasih, itu adalah presentasi saya kali ini.